lagi. Ya, sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak antarkan. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan memulai pelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan. Sekali amin. Nah, kita sebelum membahas soal, ya, nanti latihan pengetahuan 3, ya, latihan pengetahuan 3 Romawi 1 sama Romawi 2 nanti dikerjakan di rumah ya. Oke, dibuat PR, dikerjakan di rumah, dikumpul ke grup. Oke, langsung kita bahas untuk yang Romawi 3 di halaman 23 sampai 24 ya. Terus yang halaman 22 sampai 23 yang Romawi 1 sama Romawi 2 itu dibuat PR ya, dikerjakan di rumah. Oke, karena banyak sekali materinya, jadi kita lebih cepat ya untuk mengerjakannya. Dan nanti kunci jawaban Romawi 3 sama Romawi 4 nanti Bapak kirim ke grup. Nanti anak-anak menyalin ya, disalin untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, yuk Bapak mulai bahas ya. Yang nomor 1, Romawi 3 nomor 1. Siapakah reformator gereja yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian ibadah dalam bahasa Jerman? Yaitu Martin Luther ya. Martin Luther. Nomor 2, apakah yang dinyatakan orang Kristen melalui nyanyian dan melalui nyanyian pula orang Kristen mengekspresikan hati dan pikiran tentang Allah dan karyanya, yaitu iman, doa, dan pengharapan. Oke, yang nomor 3, disebut apakah kata-kata dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh manusia dan tidak pernah dipelajari sebelumnya. Nah, itu adalah bahasa roh ya. Bahasa roh itu tidak ada pembelajarannya ya. Tapi kata-kata itu terdengar asing ya. Karena terdengar asing di saat pembelajaran sekolah tidak ada, tapi di gereja itu pasti anak-anak saat beribadah raya pasti mendengar. Nah, oke, yang nomor 4, siapa yang bertugas mempersembahkan pujian kepada Tuhan dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian lama itu ada suku Lewi. Suku Lewi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam gereja atau saat ibadah ya. Terus berapakah jumlah penduduk kota Korintus saat Rasul Paulus menulis surat untuk mereka? Yaitu 600.000 orang. Nomor 6, siapakah yang terbiasa melanturkan mazmur saat beribadah kepada Tuhan? Dalam perjanjian lama yaitu orang Yahudi. Nomor 7, dalam bahasa apakah nyanyian jemaat diubah pada masa reformasi gereja? Dalam bahasa Jerman ya. Nomor 8, apakah arti kata mengaminkan? Mengaminkan yaitu kita menyetujui ya. Nomor 9, ditunjukkan kepada siapakah nyanyian dalam dalam ibadah? Ditunjukkan kepada siapakah nyanyian dalam ibadah? Ditunjukkan kepada Tuhan Yesus atau Allah. Tuhan ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nomor 10, dalam kitab manakah Rasul Paulus memberi nasihat untuk saling membantu? Yaitu dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19 ya. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 18. Yang Romawi 4 kita mengerjakan Romawi 4. Mengapa nyanyian harus menggunakan akal budi? Ya, karena harus memahami syair dan not atau nada yang kita ucapkan dan kita dapat mengekspresikan ekspresi kita lewat lagu atau lewat nyanyian. Ya, Bapak ulang lagi, soalnya nanti di jawaban Romawi 4 itu agak beda ya, dikunci jawabannya agak beda. Jadi Bapak tulis
ya, karena harus mengerti syair dan nada ya yang kita ucapkan, dan kita dapat mengekspresikan ekspresi kita dari hati kita lewat nyanyian yang kita ucapkan. Nomor 2, sebutkan tugas suku Lewi dalam ibadah di rumah Tuhan atau di bait Allah ya, dalam rumah Tuhan bait Allah. Jawabannya adalah suku Lewi untuk mengatur ibadah agar dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk dan mempersembahkan pujian kepada Allah. Ya, nomor 3, sebutkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, nasihatnya adalah agar jemaat di Korintus mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta menolong, menghibur, mendoakan, mendorong, dan menguatkan yang membutuhkan. Nah, oke, nomor 4 sekarang. Apa yang dimaksud bernyanyi di dalam roh? Ya, bernyanyi di dalam roh adalah bernyanyi dengan menggunakan kesungguhan hati yang berfokus di dalam bernyanyi. Saat bernyanyi itu hati harus fokus kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Allah. Oke, yang nomor 5, apa sajakah yang dapat diekspresikan melalui nyanyian jemaat? Kegembiraan, sukacita, duka, terus keagungan, ucapan syukur. Nah, itu semua. Ya. Ini tadi pembahasan Romawi 3 dan Romawi 4. Nanti ya Romawi 1 dan Romawi 2 dibuat PR ya, tugas dikumpulkan ke grup. Oke, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.